Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan Iqatul Imam. Saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-117. Untuk itu mohon disimak, dikasih ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Wurudul imdadi, adapun datangnya imdad, peparing-peparing spiritual yang berasal dari Allah, itu bihasbil istidati, sesuai dengan kesiapan. Artinya bahwa imdad Allah, peparing-peparing Allah yang berupa peparing spiritual ini, itu akan diberikan oleh Allah sesuai dengan tingkat kesiapan dan kesanggupan dari seorang hamba. Artinya ketika seorang hamba mempersiapkan dengan baik, dengan sempurna, dengan benar-benar ingin mencapai atau mencari ridhonya Allah, maka imdad itu akan juga datang sesuai dengan kualitas ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, sesuai dengan kesiapan dan kesanggupannya tadi. Kalau disederhanakan, biar kita lebih mudah memahami antara imdad dan istidad, itu dalam bahasa sederhananya bahwa imdad Allah itu akan diberikan, mau banyak atau sedikit itu tergantung kepada kesiapan dan kesanggupannya. Kalau memang engkau mempersiapkan dengan segelas cangkir, maka imdad Allah yang akan engkau peroleh ya sebesar gelas itu. Kalau engkau mempersiapkan terhadap imdad Allah itu sebesar timba, maka engkau akan memperoleh imdad Allah sebesar timba atau sesuai dengan kesiapan dan kesanggupan yang Anda siapkan. Lalu untuk itu bahwa kita ini penting untuk selalu mengevaluasi dan meningkatkan. Setelah mengevaluasi, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang perlu disempurnakan dari setiap ibadah-ibadah kita ini, ya, karena dalam rangka untuk menerima imdad Allah itu biar benar-benar peparing dari Allah itu betul-betul kita terima dengan sempurna, maka kita harus mempersiapkan dengan sesempurna mungkin. Jadi antara imdad dan istidad itu yang menentukan adalah istidad daripada hamba itu sendiri. Kalau amal ibadahnya saya katakan tadi memang betul-betul bagus, baik, sempurna, sesuai dengan syarat dan rukunnya, saya yakin imdad Allah akan banyak sekali yang akan diberikan kepada kita. Jadi imdad Allah itu tergantung kepada kesiapan dan kesanggupan dari seorang hamba untuk menerimanya. Kultu, saya katakan, al-muradu, adapun yang dimaksudkan bil imdadi dengan imdad itu anwaru tawajjuhi, yaitu cahaya-cahaya yang mengantarkan lisairina, bagi orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Jadi yang dimaksudkan imdad ini adalah
pemberian-pemberian Allah yang bersifat spiritual. Ya, maka itu di sini diartikan bahwa imdad adalah cahaya-cahaya kebenaran yang bisa mengantarkan seseorang di dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya anwarut tawajuh, di mana sifat bentuk daripada anwarut tawajuh, cahaya-cahaya kebenaran itu yang bersifat mengarahkan atau mengantarkan hanya satu sisi. Jadi ibaratnya orang berjalan, ya, menuju ke sebuah tempat, bahwa seseorang itu diantarkan, entah itu melalui cahaya sentolop atau menggunakan cahaya senter, dari satu arah sesuai dengan tujuan yang akan ditempuh oleh seorang hamba tadi. Nah, oleh Allah ketika di level orang-orang syairi, orang-orang yang perjalanan menuju kepada Allah, maka Allah akan berikan imdadnya itu berupa anwarut tawajuh. Yang kedua, Allah akan memberikan hambanya itu, ya, sebagaimana tadi dijelaskan di atas, bahwa sesuai dengan istiqdatnya. Karena istiqdatnya, kesiapan dia di level sebagai orang yang dalam posisi menempuh perjalanan menuju Allah, maka oleh Allah diberikan imdadnya berupa anwarut tawajuh. Sementara wa anwarul muwajahati, yang kedua imdad itu berupa anwarul muwajah, yaitu cahaya-cahaya yang saling berhadapan-hadapan. Bagi siapa itu? Lil wasilina, bagi orang-orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara imdad yang satunya ini, yang kedua, di level kedua, itu namanya anwarul muwajah. Anwarul muwajah ini juga diberikan oleh Allah, karena ini juga namanya imdad. Imdad, ya, dalam bentuk anwarul muwajah. Ini diberikan bagi orang-orang yang siap atau berlevel sebagai orang-orang wasilin, orang-orang yang sudah usul kepada Allah. Dihantarkan keusulan mereka dari beraneka ragam sisi cahaya, itu namanya anwarul muwajah. Jadi cahaya-cahaya tidak satu arah, tapi berbagai arah yang kemudian menerangi perjalanan seorang hamba. Ada dari arah barat, timur, ya, selatan, utara, atas, bawah, seluruhnya mengarahkan cahayanya itu, cahaya kebenaran itu, kalau diibaratkan cahaya, kepada orang yang sedang usul, orang yang dalam keadaan usul dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa maka adapun imdad, baik imdad anwarut tawajuh maupun imdad yang berbentuk anwarul muwajah, itu tatawala, terus menerus datangnya, ala qulubil ibadi, yaitu terus menerus datangnya kepada hati dari hatinya para hamba. Datangnya itu bihasbi ta'ahubi, sesuai dengan kesediaan, wal istiqdadi, dan kesiapannya. Jadi yang namanya imdad Allah itu akan terus diberikan olehnya kepada para hambanya melalui hati, ya, melalui hatinya para hamba itu. Dan adapun kualitas atau kuantitas peparing Allah itu tergantung sejauh mana kesediaan dan kesiapannya. Kalau ketika dia beramal, beribadah, dan ibadah dan amal inilah yang disebut dengan istiqdad, ya. Istiqdadnya adalah amalia atau perbuatan-perbuatan seorang hamba. Jadi inilah yang nanti menentukan imdadnya Allah, sejauh mana kualitas kehambaannya, sejauh mana kualitas ibadah dan amalnya itu. Jadi itu kalau diibaratkan seperti wadah, ya amal itulah, ya. Kalau memang wadahnya besar, maka imdadnya Allah juga besar. Kalau yang disiapkan wadahnya kecil, ya tentu imdad Allah juga akan kecil diterima oleh seseorang. Nah,
Wadah-wadah itulah yang disebut dengan persiapan atau kesanggupan hamba dalam bentuk yaitu amal perbuatan atau ibadah. Maka itu fabiqatul mujahadati, maka dengan seberapa kadar mujahadah seorang itu takunu ada, ya, itu takunu akan ada menjadi ukuran apa al musyahadatu, yaitu musyahadanya. Sebesar apa mujahadanya seorang hamba ketika beribadah kepada Allah, disitulah menentukan nanti hasil musyahadanya. Sekualitas apa, ya, sekualitas apa di dalam semangat atau mujahadanya seorang hamba, disitulah nanti akan takunul musyahadatu, yang akan menjadikan itu takunu akan menjadikan kadar apa al musyahadatu, yang namanya musyahadah. Kalau mujahadanya baik, bagus, berkualitas, tentu nanti nilai musyahadanya juga luar biasa kualitasnya. Wa biqadri takhalliyati, begitu juga, dan dengan seberapa kadar takholiyahnya seorang hamba. Takholiyah itu artinya mengosongkan, ya. Jadi seorang hamba yang mengosongkan jiwanya hanya kepada Allah, itu takholiyah. Sekuat apa, sebesar apa hati seorang hamba itu bisa membersihkan jiwanya untuk tidak tergantung dari sesuatu yang selain Allah, itu sekuat, sebesar, dan sekualitas apa itu takholiyah itu takunu akan menjadikan, ya, kadar itu apa at-tahliyatu, yaitu kualitas hasil yang akan diperoleh berupa perhiasan atau hiasan-hiasan yang ada di dalam hatinya berupa akhlak yang mulia. Jadi seluruhnya itu, ya, peparing-peparing Allah, baik itu musyahadah maupun tahaliyah, itu semuanya bergantung kepada kesiapan seorang hamba itu sendiri. Kalau musyahadah, ya, yang merupakan peparing Allah, itu nanti ngukurnya seberapa kuat, seberapa besar mujahadahnya seorang hamba di dalam ibadah. Itu yang nanti menentukan kualitas banyak atau sedikitnya pemberian Allah yang berupa imdad yang akan diterimakan oleh seorang hamba. Wa faidatu hadzal imdati, sementara adapun manfaat atau faidah daripada imdad ini, peparing-peparing spiritual ini, apa manfaatnya? Allah memberikan pemberian yang berbentuk, yaitu pemberian-pemberian spiritual ini. Ada imdad, ada musyahadah, ada tahaliyah. Ini kan namanya pemberian-pemberian yang bersifat spiritual. Apa sih faedahnya? Yang pertama adalah tathhirul qulubi, dalam rangka untuk mensucikan hati minal aghyari, dari sesuatu yang selain Allah, wa taqdisul asrori. Yang kedua adalah dalam rangka untuk mensucikan, ya, dalam rangka untuk mensucikan atau membersihkan rahasia-rahasia hati atau yang disebut dengan palung hati. Dari apa? Min wabshil hissi. Nah, ini dari kabut tipis, ya, dari kabut tipisnya yang menghalangi terhadap kepekaan indrawi ini loh. Jadi untuk mensucikan, membersihkan rahasia-rahasia hati dari kabut tipis yang selalu mengaburkan, ya, yang selalu mengaburkan terhadap apa? Terhadap sesuatu yang bisa dirasakan, ya, melalui spiritualitas ini. Artinya bahwa pada faedah yang kedua ini, yaitu membersihkan rahasia-rahasia hati dari kabut tipis yang menghalangi atau mengaburkan hati yang berupa sesuatu yang bersifat hissi, ya, yang tidak mampu ini loh, yang tidak mampu merasakan kepekaan realitas spiritual dengan jelas.
tidak punya kepekaan sosial, kepekaan spiritual yang mampu menghalangi itu. Jadi membersihkan itu, membersihkan hal-hal yang menghalangi terhadap kepekaan indrawi, kepekaannya indrawi dari sesuatu yang bersifat spiritual. Nah, makanya dengan diberikan imdad spiritual, peparing spiritual itu dalam rangka itu, agar punya kepekaan secara spiritual yang ada pada indrawi seorang hamba, wal akdari, dan membersihkan daripada kotoran-kotoran hati, wal wukufu, serta ya manfaatnya, faedahnya pemberian spiritual itu ada wal wukufu ma'al anwari, nanti akan wukuf, selalu memperhatikan. Begitu orang itu sudah hatinya bersih, sudah suci, rahasia-rahasianya hati dari apa itu, dari kabut tipis ya, yang menghalangi kepada intuisi atau yang menghalangi indrawi, dari kepekaan indrawi, maka tentu nanti akhirnya yang namanya hati itu akan al-wukufu, akan selalu memperhatikan mal anwari, bersama cahaya-cahaya kebenaran Allah. Artinya sudah sulit dia mau melakukan apa namanya kemaksiatan itu, sudah tidak ada kecondongan lagi untuk melakukan kemungkaran hatinya. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah hatinya sudah suci pula palung hatinya, dan kemudian perhatian hatinya itu hanya kepada cahaya-cahaya kebenaran Allah, maka fala tazalu, maka datanglah kemudian fala tazalu, maka tidak henti-hentinya apa amtorul madadi, hujan derasnya peparing-peparing spiritual Allah. Nanti akan dihujani dengan deras kalau diibaratkan hujan. Jadi akan diberikan dengan pemberian-pemberian spiritual yang luar biasa derasnya, tanzilu yang akan turun, yang jatuh apa madad ala ardin nufusi, yaitu ke bumi daripada jiwa-jiwa atau yibati yang bersih. Artinya ya, ardin nufus itu artinya ke hati, bahwa ketika seseorang ya, ketika sudah imdadnya Allah itu diberikan dan kemudian terus menerus, maka dengan sendirinya ketika hati ini sudah dihujani, sudah diberikan yaitu imdad pemberian-pemberian spiritual Allah, maka tentu tanzilu ala ardin nufusit thayyibah, tentu bahwa yang namanya imdad Allah itu akan turun ke dalam hati yang sudah baik. Wal qulubil mutahharati, dan hati daripada hati yang telah disucikan seperti tadi itu. Wal arwahi, dan ruh-ruh al munawwarati, yang telah dipenuhi dengan cahaya-cahaya kebenaran. Wal asrori, dan rahasia-rahasia hati al muqaddasati yang telah disucikan. Kalau sudah seperti itu, hatta tamtali'a, sehingga menjadi penuh apa hati, bi anwaril ma'ani, dengan apa itu, yaitu dengan cahaya-cahaya makna-makna. Artinya bahwa ketika seseorang itu sudah dipenuhi dengan cahaya-cahaya maknawi, di mana seseorang itu akhirnya mulai memahami sifat-sifat ilahi namanya, yaitu sifat kasih sayang, keadilan, kebijaksanaan, itu mulai muncul sifat-sifat ilahi itu, empati ya. Dari situ kemudian fatan syakku, maka bisa membuka, akhirnya terbukalah laha melalui anwarul ma'ani tadi apa asrarul dzati, yaitu rahasia-rahasia hakikat. Ketika seseorang itu sudah dipenuhi dengan cahaya-cahaya maknawinya Allah, maka nanti menjadi terbuka dengan otomatis ya, menjadi terbuka secara otomatis, karena anwarul ma'ani tadi apa yang terbuka otomatis, yaitu asrarul dzati, rahasia-rahasia hakikat Allah itu loh,
wa tata'allaqu, dan kemudian bergantung terus biha dengan asrarud dzat. Apa? Anwarus sifati, yaitu cahaya-cahaya daripada sifat-sifatnya Allah. Ketika seseorang itu sudah memahami, memahami dirinya, mengerti dan memahami, mulai memahami sifat-sifat ilahi, ketika dia sudah bergantung dengan rahasia dzat, sudah tergantung dengan rahasianya dzat, maka yang muncul nanti adalah cahaya-cahaya sifatnya Allah kepada diri seorang hamba tadi. Diberikan sifat kasih sayang, sifat dermawan, sifat baik. Itu semua sifat-sifat itu lahir dari sifat-sifat dari rahasia-rahasia dzatnya Allah. Nah, ketika sudah seperti itu bagaimana? Maka ini fataghibu, maka akan menjadi fana, menjadi sirna, bisyuhudi dzati, dengan yaitu bisa menyaksikan zat. Akhirnya seorang hamba ketika sudah dipenuhi hatinya dengan cahaya-cahaya maknawi, dari cahaya maknawi itu mampu membuka rahasia-rahasia hakikatnya Allah, dan kemudian dari sana bergantung juga dengan apa, yaitu cahaya-cahaya sifat Allah. Maka ketika itu fataghibu, maka akan sirna atau fana lah. Siapa hamba engkau itu bisyuhudi dzati, karena sedang menyaksikan hakikat Allah. Ketika sudah seperti itu namanya kamu fana. Sudah sulit membedakan karena kamu dalam keadaan mabuk itu mengalami fana. Kamu mengalami fana, mengalami fanaan asari sifati, dari pengaruh daripada sifat-sifat tadi. Jadi karena sifat itu sudah luar biasa sifatnya Allah, mempengaruhi dirimu, kamu akhirnya fana, menyatu lebur dengan Allah. Tapi kemudian faturaddu summa turaddu, dikembalikan lagi, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dikembalikan, kemudian dikembalikan engkau ila syuhudi sifati, untuk menyaksikan kembali sifat-sifat Allah bidzati, melalui hakikatnya tadi. Akhirnya kemudian dikembali untuk melihat sifat-sifat Allah, akhirnya seseorang itu dikembalikan lagi melalui sifat-sifat Allah. Sebagai apa itu? Sebagai perwujudan dari hakikat Allah gitu loh, perwujudan dari hakikat Allah. Sementara wadzatu, dan menyaksikan, kembali lagi menyaksikan hakikat Allah bisifati, dengan sifat-sifatnya. Artinya begini ketika orang itu akhirnya ketika seperti ini, seseorang yang bisa memahami, ketika seseorang itu sudah memahami akan zatnya Allah, ketika dia juga memahami tentang sifat-sifat Allah, maka pada saat seperti itu layah jabuah, maka tidak akan pernah menghalangi akan sifat, tidak akan pernah menghalangi kepada sifat apa, jam'uha, yaitu apa, kesatuannya zatnya Allah, an farqiha, dari perbedaan, dari berbeda-bedanya sifatnya Allah. Wala farqua, dan begitu juga tidak terjadi atau tidak akan menghalangi, memahjub berbeda-bedanya sifatnya Allah an jam'ihi, an jam'iha, dari kesatuan
zatnya Allah. Ya, ini di sini ada kalimat layah jubuha jam'un. Artinya begini, bahwa seorang hamba yang mencapai tingkat pemahaman, seorang hamba mencapai tingkat pemahaman ya terhadap sifat dan zatnya Allah itu loh, yang diistilahkan di sini ada sifat, ada zat kan. Seorang hamba yang mencapai tingkat pemahaman ini artinya bahwa seseorang itu mampu melihat Allah. Pertama, ketika itu seorang hamba itu mampu melihat Allah sebagai satu kesatuan tanpa terhalang oleh manifestasi sifat-sifat yang berbeda-beda. Ketika orang itu mampu melihat akan eksistensi Allah, ya, begitu pula ia mampu menyaksikan di sisi yang lain bahwa ia mampu menyaksikan sifat yang beragam yang dalam ciptaan dan sifat-sifatnya Allah tanpa kehilangan pandangan tentang kesatuan zatnya Allah. Jadi bahwa hamba ini melihat kesatuan dalam keragaman dan keragaman dalam kesatuan tanpa ada kontradiksi. Ini memahami bahwa meskipun Allah satu dan tidak terbagi, dia dapat menampakkan berbagai sifat tanpa menghilangkan akan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu pemahamannya. Tu'ti akan memberikan kuladzi haqqin haqqahu kepada setiap yang mempunyai hak akan haknya. Wa tufi dan akan memenuhi kuladzi qistin terhadap orang yang mempunyai keadilan istohu akan keadilannya. Qala dawuh siapa Syekhina Maulayal Arabi, guru-guru kita, yaitu guru Syekh Imam Syekh Arabi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepadanya, bi ba'di risalatihi, beliau berkata, ditulis di dalam sebagian risalah beliau, fa'idha fa'in kultum ayi waktun takunu kal jibali tahsabu jamida wa ya tamurru marras sahab. Fa'in kultum, jika kamu berkata, ayu waktin, waktu apakah, takunu engkau akan menjadi kal jibali, seperti yaitu gunung. Kalau kamu ditanyakan kapankah waktu engkau itu ibaratnya seperti gunung, taksabua yang mana engkau menduga akan gunung, jamidatan itu berhenti, jamida itu mengkristal, diam. Waya padahal gunung itu tamuru berjalan, apa gunung maros sahabi, yaitu seperti jalannya yaitu awan. Kapan kau akan seperti gunung, tampak diam, ya, tampak diam, tapi nilai spiritualmu terus berjalan. Kapan kamu akan bisa seperti itu? Ya. Jadi tampak orang lain itu melihatmu bahwa kamu itu seperti orang yang ya tidak penting lah, orang yang tampak diam, tapi secara spiritualmu bahwa yang namanya kolbiamu itu betul-betul luar biasa, terus nyambung dengan Allah. Sama halnya, kapan kau akan seperti gunung, yang mana gunung itu menduga semua orang bahwa gunung itu diam, padahal gunung itu kalau diteliti, namanya gunung itu dia berjalan persis seperti jalannya awan. Kapan kau akan bisa seperti itu? Kulna, saya katakan, idza zahidtum, apabila kamu berzuhud, idza zahidtum, ketika kalian semua berzuhud, menjaga, tidak gila kalian semua fit dunya, terhadap dunia, bil kulliyati, secara keseluruhan, wa qatatum al iyasa minar ruju'i ilaiha, wa qatatumul iyasa, dan kamu berusaha memutuskan, ya, memutuskan lil iyasi minar ruju'i, yaitu untuk apa?
untuk berharap ilaiha kepada dunia. Ketika kamu memutuskan untuk berharap minaruju untuk kembali ilaiha kepada dunia bil kulliyati secara keseluruhan. Jadi apabila kamu berzuhud betul-betul menjauhi dunia secara keseluruhan, maka jangan pernah lagi kamu berharap kembalinya dunia. Jadi ketika kamu kehilangan dunia itu jangan sampai kamu berharap bahwa dunia yang pernah hilang yang kamu miliki itu kamu berharap kembali. Sudah, jangan berharap lagi. Kamu putuskanlah untuk berharap kembalinya dunia ke pangkuan jiwamu itu. Itu baru namanya zuhud sejati. Summa i'taqadtum, kemudian i'taqadtum, kamu meyakini. Summa i'taqadtum, kemudian kalian meyakini fi syuyukhikum, terhadap guru-guru kalian, annahum, bahwa sesungguhnya guru-guru itu kummala, adalah yang telah disempurnakan. Wa annahum, dan sesungguhnya guru ala qadamil anbiya'i, yang berada di telapak kakinya para nabi, artinya generasi penerus nabi ini. Alaihim, mudah-mudahan tetap atas nabi assalamu, adapun keselamatan, di mana bahwa yang namanya ulama atau guru itu min warasatin nabi, termasuk pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu menginginkan zuhud di dunia secara secara pasti, secara secara pasti, maka kamu harus putuskan untuk tidak berharap lagi kepada dunia. Dan kamu harus berkeyakinan, kalian semua berkeyakinan terhadap gurumu. Gurumulah adalah orang-orang yang sempurna karena mereka adalah generasinya Nabi dan pewarisnya Nabi. Wallahil azimi, maka demi Allah al-azimi yang maha agung, kalau kamu mau seperti itu, kamu tinggalkan dunia dan kamu ikuti apa yang menjadi arahan gurumu, mursyidmu, karena beliau-beliau mursyidmu itu adalah generasinya Nabi, pewaris Nabi. Maka kalau kamu benar-benar dengan cara itu jalan hidupmu, layan zilu, pasti Allah akan menurunkan alaikum kepada kalian al-madada, akan peparing-peparing yang bersifat spiritual. Maka Allah akan memberikan pemberian-pemberian yang bersifat spiritual. Al-laila, di malam hari, wan naharo, dan siang hari, wasyahro, dan di dalam bulan, wal ama, dan di dalam tahun, wa fi kulli waktin, dan setiap waktu, wasaatin, dan jam, walahdotin, dan detik, hatta tamtali'a, kalau sudah seperti itu Allah memberikan, ya, hatta tamtali'a, sehingga menjadi penuh apa qulubukum, yaitu hati kalian semua. Masya Allah, pemberian Allah itu akhirnya tidak mengenal waktu, karena kamu memang betul-betul siap untuk menerima peparing-peparing Allah. Dengan cara apa? Anda sudah tidak lagi bergantung kepada dunia. Di ma'rifatillah hatta tamtali'a, sehingga menjadi penuh apa qulubukum, hati kalian penuh dengan apa itu? Bi ma'rifatillah, dengan ma'rifah kepada Allah, kenal kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, watat ma'inna, maka akan menjadi tenang apa qulubukum, hati kalian semua, dengan melalui apa? Bidzikrillahi, melalui zikir kepada Allah. Watakunu, dan jadi siapa kalian kal jibal rasiyati, seperti gunung yang berdiri dengan kuat. Hadza makna kalamihi, ini adalah arti dari ucapan siapa? Yaitu Imam Syekh Maulana, yaitu Arabi tadi. Ikhtisorihi, dengan ringkasannya, ikhtisorin, dengan ringkas.
Hadza makna kalami, hadza adapun ini makna kalamihi, yaitu ucapan, makna ucapan daripada Syekh Maulana Arabi bikhtisarin, dengan cara ringkas, disuguhkan dengan cara ringkas. Radhiya, mudah-mudahan ngeridhoi siapa Allah anhu kepada beliau. Wa huwa kama qala, wa huwa adapun beliau kama qala sebagaimana qala telah dawuh Syekh Ibnu Arabi juga. Li anna zahida, sesungguhnya orang zuhud fit dunya, zuhud di dunia ini, itu tafarragha, akan bisa mengosongkan, membersihkan, akan menjadi bersih atau kosong, tidak bergantung lagi apa qalbuhu, hati seseorang. Wa takhalla, dan akan menjadi bersih, akan menjadi kosong, ya, bersih, ya, hatinya minal akdari, dari kotoran-kotoran dunia yang selalu menyandra kita. Wa tahayya, dan siap-siap lil anwari, untuk menerima cahaya-cahaya kebenaran dari Allah. Fa idza nazala, apabila telah turun apa al-madadu, pemberian-pemberian Allah, wajada, maka ada wujud, muncul apa al-qalbu, hati mutasian, bisa menjadi terasa luas, ya, mutahhiron, dan suci, ya, munadzifan, dan bersih. Pamalahu, maka dipenuhi apa hati, min anwarihi, dari cahaya-cahaya, apa, cahaya-cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahalahu, dan akan dihiasi hati bihilyatin, apa ini, bihilyati asrori, dengan hiasan-hiasan rahasia-rahasia kebenaran Allah. Itu kalau hati itu sudah dikirim, diberikan madat-madat oleh Allah, akan berubah seperti itu hati itu. Bikhilafima, berbeda dengan sesuatu idzakan, apabila ada apa alqalbu, hati itu makmuron bi aghyari dunya, kalau hati itu hanya dimakmurkan, diramaikan dengan hal-hal dunia, dengan sesuatu yang selain Allah dalam dunia, lam yajid, maka tiada akan datang atau muncul apa al-madadu, peparing-peparing spiritual Allah, ya, maudhi'an, di tempat, yanzilu, yang turun, fihi, di dalam qalbun, wayarji'u, maka kembali, min haitsu ja'a, dari mana dia datang. Artinya ketika hati itu dilumuri dengan ketergantungan dunia, hatinya itu, maka yang namanya madat itu tidak mau datang, madatnya Allah itu. Madatnya Allah itu akan kembali sesuai dengan datangnya dari mana tadi itu, tidak mau datang. Kalau hatinya seseorang itu, ya, dipenuhi di dalam hatinya itu dengan apa, gambaran-gambaran dunia. Watiqadu kamali syuyukhi, sementara adapun keyakinan, meyakini kesempurnaan daripada guru, adapun meyakini kesempurnaan guru itu ainus sidqi, yaitu itulah bentuk sebuah kejujuran atau keikhlasan. Wa biqadri sidqi, dan seberapa kadar kejujuran, ya, yang bau akan melahirkan, akan bersumber, akan menimbulkan apa al-madadu, yaitu peparing-peparing Allah. Maka itu wala yumkinu ayyang qata'ah, tidak mungkin ayyang qata'ah akan berhenti apa al-wahmu, ya, apa al-wahmu, yaitu angan-angan dunia itu loh. Tidak mungkin akan putus angan-angan dunia, awyadhabu, atau hilang apa al-hissu, rasa indrawi dunia ini, illa bisidqi, kecuali harus ikhlas, ma'azuhdi, yang disertai dengan zuhud. Wabi zuhdi, maka dengan zuhud itu yatahayyu akan menjadikan siap dengan zuhud itu lil madadi, untuk menerima peparing-peparing spiritual Allah. Wabi sidqi, dan melalui keikhlasan itu yufidu, akan
mengalirkan alaihi atas hati apa al-madadu, yaitu peparing-peparing spiritual. Kalau ikhlas itu seperti itu. Bahkan lama fadho, ketika sudah mengalir apa hadil madadu, yaitu airnya, ketika sudah mengalir yang namanya air pemberian-pemberian berupa pemberian spiritual ini, salah pasti akan apa namanya bersih apa ausahul wahmi, yaitu kotoran-kotoran daripada angan-angan dunia. Baik dalam yapko, dan ketika sudah tidak tersisa aplil wahmi, berangan-angan dunia, asarun apa asarun, jejak atau bekas hasola, maka akan terjadi atau berhasillah apa al-ghorku, yaitu tenggelam fil bahri, ada di dalam lautan, ada di dalam lautan kemaharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wallahu adapun Allah ta'ala itu alamu yang mengetahui apa yang dimaksudkan oleh pengarang. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.